Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini, kita mau coba gali lebih dalam nih materi renungan yang Anda siapkan. Fokusnya ke konsep korban ya di Perjanjian Lama. Ya, betul. Khususnya kita lihat dari kacamata kitab Ibrani, seperti yang disorot di dua renungan singkat Anda itu, pagi dan malam. Nah, iya. Dua-duanya kan menyoroti sistem korban ini sebagai bayangan. Jadi misi kita sekarang, coba pahami deh, kenapa sih sistem ini dulu ada dan apa makna sesungguhnya di balik ritual itu, menurut sumber ini. Oke, siap. Mari kita bongkar, ya. Konsep bayangan ini, langsung bikin penasaran. Bayangan ini nunjuk kemana sih sebenarnya? Di bacaan pertama, yang pagi itu kan, mengutip Ibrani 10 ayat 1. Dikatakan hukum Taurat, termasuk ya sistem korbannya itu, cuma bayangan keselamatan, bukan wujud aslinya. Betul. Malah ada analogi bagus di situ ya, soal bayangan bangunan yang kasih lihat bentuk aslinya. Jadi, korban-korban ini semacam petunjuk arah gitu ya. Tepat sekali. Dan yang menarik di sini adalah kenapa disebut bayangan. Sistem ini kan dengan korban hewan tak bercacat sebagai simbol pengganti hukuman dosa, itu memang ketetapan Tuhan ya di Perjanjian Lama. Iya, itu jelas. Tapi fungsinya menurut teks renungan Anda ini, yaitu tadi menunjuk ke depan, ke sebuah realitas atau korban yang sesungguhnya, yang lebih agung, yang nanti akan datang buat menyelesaikan masalah dosa secara tuntas gitu. Oh, oke. Ini nunjukin adanya semacam rancangan keselamatan jangka panjang, seperti yang disinggung juga di pokok renungan pribadi Anda itu. Jadi bukan sekedar ritual kosong ya, tapi ada alurnya gitu. Nah, disinilah jadi menurut saya sangat menarik nih. Renungan kedua yang malam, itu kan fokus ke fakta kalau korban-korban ini harus diulang terus ya? Iya, harus diulang terus-menerus. Harian, tahunan. Kalau memang beneran efektif menghapus dosa, kenapa mesti diulang lagi dan lagi? Coba, kayak ada yang kurang gitu kan rasanya? Nah, justru pengulangan itu menurut renungan kedua ini jadi bukti kunci ketidaksempurnaannya. Masuk akal juga ya. Teks itu kan jelas mengutip Ibrani 10 ayat 4. Darah lembu jantan atau domba jantan itu tidak mungkin menghapus dosa secara permanen. Tidak mungkin ya? Iya, nggak mungkin. Kemampuannya itu cuma ibaratnya menutupi dosa sementara, bukan menghilangkan sampai akarnya. Oh, cuma menutupi ya? Betul. Jadi pengulangan ini seperti ditekankan di materi Anda, fungsinya jadi pengingat. Pengingat yang ya bisa dibilang menyakitkan juga buat umat waktu itu. Pengingat soal apa tuh? Soal dua hal. Pertama, betapa seriusnya dosa itu. Kedua, betapa nggak cukupnya solusi yang cuma dari dunia ini aja. Ini secara nggak langsung kan nunjukin perlunya sesuatu yang lebih berkuasa gitu. Oke? Dan jadi refleksi penting juga dari sumber Anda supaya kita nggak meremehkan harga dosa itu. Oke, jadi kalau kita coba sambungin ya, di satu sisi korban itu bayangan yang nunjuk ke depan ke sesuatu yang lebih besar. Tapi di sisi lain, korban itu sendiri nggak cukup, sifatnya sementara, harus diulang-ulang. Iya. Gimana nih cara melihatnya secara bersamaan? Apa artinya kalau digabungin? Nah, kalau kita lihat gambaran besarnya dari kedua renungan ini, sistem korban Perjanjian Lama itu seperti ditafsirkan di sini ya, punya dua fungsi penting yang saling melengkapi. Dua fungsi ya? Apa aja tuh? Yang hukuman, substitusi gitu. Oke, persiapan. Yang kedua? Kedua sebagai penunjuk arah. Justru lewat keterbatasannya itu, lewat pengulangan yang gak ada habisnya itu, sistem ini secara inheren nunjukin kalau dia sendiri belum jadi solusi final. Aha, jadi kelemahannya itu justru jadi petunjuk. Betul. Menurut narasi di materi renungan Anda, ini tuh dirancang buat menciptakan antisipasi. Pengharapan akan datangnya korban yang sesungguhnya. Solusi final dan sempurna yang emang udah jadi bagian dari rencana Tuhan sejak awal, seperti disinggung di renungan pagi. Jadi intinya nih dari pendalaman kita hari ini berdasarkan materi Anda. Sistem korban di Perjanjian Lama, kalau dilihat dari kacamata Ibrani di renungan ini, fungsinya kayak rambu-rambu penting lah ya di perjalanan. Analogi yang bagus. Dia bayangan yang kasih petunjuk soal rencana Tuhan yang lebih besar, tapi di saat yang sama,
keterbatasannya itu justru nunjukin betapa perlunya pengorbanan yang sempurna dan final buat benar-benar beresin masalah dosa. Jadi bukan cuma cerita kuno ya, tapi penyingkapan yang bertahap. Tepat sekali. Dan ini mungkin bisa memunculkan satu pertanyaan reflektif yang penting buat Anda renungkan lebih lanjut nih, yang muncul dari inti materi ini. Oh iya, apa tuh? Teks-teks ini kan menekankan kalau kita perlu paham keterbatasan sistem yang lama itu supaya bisa benar-benar menghargai signifikansi solusi yang datang kemudian. Iya, paham. Jadi pertanyaannya buat Anda, gimana pemahaman yang lebih dalam soal ketidaksempurnaan korban hewan? Ini fakta bahwa itu nggak pernah cukup, mengubah atau mungkin memperkaya cara Anda pribadi, memandang dan memaknai konsep korban sempurna yang jadi pusat keyakinan yang dibahas di sumber-sumber ini. Wah, pertanyaan bagus itu. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih dalam mungkin ya setelah sesi kita ini.